Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang ibu, saya sering mendapat rengekan dari anak saya yang meminta sesuatu hal. Kadang saya mengabulkan permintaan mereka dengan mempertimbangkan apakah hal yang diminta itu berguna atau penting buat mereka. Tapi kadang-kadang saya juga ingin menguji apakah mereka punya keinginan keras, kemauan untuk mendapatkan suatu hal. Kadang saya juga tidak mengabulkan permintaan mereka karena menurut saya hal yang diminta itu bisa mencelakakan atau tidak berguna bagi mereka. Jadi dalam mengabulkan permintaan mereka, ada dua hal yang saya pertimbangkan. Apakah hal ini berguna buat mereka? Atau apakah mereka juga gigih memperjuangkan permintaan mereka tanpa mudah menyerah? Hari ini kita mau belajar dari Matius 9 ayat 27-30 tentang iman dari dua orang buta yang terus mengikuti Yesus tanpa menyerah sampai mereka mendapat jawaban atas permintaan mereka. Mereka terus bertekun dalam pengharapan. Yesus sedang berjalan dalam satu kota. Dua orang buta mengikuti Yesus. Bayangkan bagaimana susahnya mereka yang buta ini mengikuti Yesus, karena banyaknya orang yang berkerumun hendak mengikuti Yesus juga. Walau mereka dikatakan mereka berseru-seru, bukan sekali berteriak, tapi terus-menerus dan berkali-kali. Mereka berteriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Walaupun Yesus tidak menjawab mereka, mereka terus mengikuti dia. Sampai bahkan ketika Yesus masuk ke dalam suatu rumah, mereka tidak menyerah. Mereka juga ikut masuk ke dalam rumah itu. Saya bertanya-tanya, bagaimana mereka yang buta ini bisa tahu kalau yang diikuti itu adalah orang yang benar, adalah Yesus? Pasti mereka sibuk bertanya kiri kanan kepada orang di sekitar mereka tentang jalan mana yang ditempuh Yesus. Mereka terus berusaha tanpa putus asa. Dan lagi, kedua orang buta ini tidak merasa kecil hati ketika pertama kali tampaknya Tuhan Yesus mengabaikan mereka. Mereka terus mengikuti dan berteriak sampai Yesus bertanya langsung kepada mereka. Teriakan mereka adalah doa yang terus-menerus ungkapan iman mereka kepada Yesus. Bukankah Yesus sendiri juga mengajarkan bagaimana cara berdoa dalam Lukas 10 ayat 5-8. Diceritakan perumpamaan tentang seorang yang sebenarnya mengganggu temannya dengan datang tengah malam untuk minta roti bagi tamunya. Dan sahabatnya ini walaupun awalnya tidak mau memberikan, tapi karena orang yang memintanya itu adalah sahabatnya dan tidak tahu malu, akhirnya dia memberikan juga. Kedua orang buta ini diceritakan dalam Injil Matius kalau mereka berteriak-teriak dan tidak berhenti, walaupun Tuhan Yesus tidak menjawab mereka. Yesus juga mengatakan dalam Lukas 10 ayat 9, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan." Dan ingat, siapapun yang mengetuk pintu pasti akan menimbulkan suara yang berisik, suara yang annoying dan mengganggu. Orang buta ini terus berteriak pada Tuhan untuk mengasihani mereka. Mereka tidak meminta Tuhan untuk membuat mereka langsung bisa melihat. Mereka hanya minta dikasihani. Mereka tahu soal sembuh atau tidak sembuh itu tergantung dari belas kasihan dan kehendak Tuhan. Mereka hanya berkata, "Tuhan, kasihanilah kami. Kami perlu Engkau kasihani. Dengarkanlah kami." Walaupun Yesus belum memenuhi permintaan mereka dan menyembuhkan kebutaan mereka, mereka tetap terus mengikuti Yesus dalam kegelapan, tanpa mengetahui apakah doa mereka didengar atau tidak, apakah dikabulkan atau tidak. Mereka percaya Tuhan akan membuat mereka menjadi lebih baik, sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya kalau aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Seringkali kita menemukan diri kita berada dalam kegelapan. Kita tidak mendapat jawaban atas doa kita. Berapa kali kita minta, karena tanpa keinginan kuat, kita menjadi bosan, malah sering kita capek dan berhenti, bahkan lupa berdoa. Atau kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan karena tidak menjawab doa kita. Bahkan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Karena kalau ada, kenapa membiarkan kita menderita? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kisah kedua orang buta ini mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan diri kepada Tuhan dalam doa dan terus mengikuti Dia, walaupun godaan untuk meninggalkan Tuhan dan menyerah begitu kuat. Kita harus tetap bertekun dalam doa
karena doa penuh iman tidak pernah tidak dijawab. Ketika kita berdoa, Tuhan juga bertanya pada kita, seperti Dia bertanya kepada kedua orang buta ini. Apakah kamu percaya kalau aku dapat melakukannya? Pertanyaan ini haruslah kita tanyakan terus dalam diri kita. Apakah kita percaya kalau Tuhan dapat melakukannya? Atau apakah kita hanya berdoa sedikit karena kita sendiri sebenarnya kurang percaya kalau Tuhan dapat melakukannya? Seringkali kita terus diminta untuk percaya, meskipun dalam kegelapan. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya dan tidak mengabaikan kita, dan akan menuntun kita melewati kegelapan menuju terang kehidupan, terang kehadirannya, walaupun kita tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan melakukannya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share, sehingga kita bisa saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.